Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Naldi Arfanda ketemu sama teman lama yang saat sekarang alhamdulillah masih jadi teman ya Pak ya. Alhamdulillah masih teman ya. Ya kita sering komunikasi komen-komenan di sosial media. Siap. Bapak ini dulu Siap, bro. satu kantor sama saya. Wah, di mana di ya? RBFM. Oh, Waduh. radio kita semua. Yo RB radio bagus. Radio bagus, RBFM. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu bisa dibilang ini tempat kumpulnya kaula-kaula muda yang ada di Samarinda. Yoi. Dan Bapak salah satu foundernya juga. Alhamdulillah. Ini dia Kopiria Kartini. Di Kartini. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Yeay. Nanti ada efeknya. Tepuk tangan. Oh, ada tepuk Iya. tangan. Boleh. Audio kan gampang ya. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Mas Naldi gimana? Baik. saya baik saja. Siap. Mas kaktus gimana? Man? Kaktus gimana? Baik aja. Baik alhamdulillah. Baik katanya. Nah, ini bukan tanpa ada tujuan ya. Kalau Ya. misalnya masuk ke podcast Pemuda Lajang mau dipromoin kayaknya udah pada tahu lah. Iya. Ya enggak sih? Podcast Bukan Pemuda Lajang ini. Betul. Iya, gimana? Saya lihat di YouTube. Iya. Balap-balapan aja sama podcastnya Deddy Corbuzier itu. Wih, Deddy Corbuzier finish peringkat 1, kita Iya. peringkat 600 saja. Ya trendingnya paling belakang. Ya nggak apa-apa yang Bukan. kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Maksudnya tuh tidak perlu dipromoin. Kopiria ini udah kemana-mana gitu. Oh gitu. Ini kan cabang yang paling pertama. Bukan cabang. Ini yang paling pertama kan, Pak? Enggak. Kalau di Kartini ini Gimana? kurang lebih secara urutan dia nomor 2 Oh, karena nomor 2. Penggantinya Musuh Salim. Oh, pertama di Musuh Salim. Benar, Iya. saya Musuh Salim. Jadi kita sempat buka di Musuh Salim 1 tahun, Ya, kemudian kita pindah ke Kartini ini gitu. Oke. Jadi hitungannya ini outlet yang kedua. Berarti ini udah 1 tahun ya? Ini udah hampir 1 tahun di sini. Gokil, nggak berasa ya. Iya. Itu ada boleh aku tahu kenapa isunya pindah ke sini kenapa? Karena kita diusir, Pak. Ya, tahu sendiri kan Musuh Salim. Iya. Boboan ini pinggir sungai. Muse. Musuh Salim. Iya, Oke. boboan kopi pangku-pangku. Siap. Ya, enggak sih bercanda, cuman karena kan di Musuh Salim waktu itu kita dikasih tempat secara cuma-cuma lah ibaratnya. Oke. Ada partner di situ yang punya lahan, ini kan bekas kafe tuh. Iya. Bekas kafe. Oke. Kafenya tidak beroperasional lagi ya, kita coba masuk sebagai tempat nongkrong baru lah di situ. Kita buka Kopiria di sana dan ternyata alhamdulillah rame. Betul. Jadi waktu awal mula kita di Musuh Salim itulah awal kita mulai dikenal lebih banyak orang. Bener, gitu. Aku aja sama teman-teman sebelum bikin podcast Pemuda Lajang nih merencanakan podcast ini ya di sana. Tempatnya bagus banget. Sempat pengen podcast di sana tapi pindah ke sini dan akhirnya kesampaian juga podcast kesampaian di sini. ya, alhamdulillah. Yang paling mantap tuh adalah ini loh Pak, harganya yang cukup terjangkau lah. Aku bilang. Oke, ini udah mau jalan setahun Pak sekarang Pak ya. Kita Kopiria total 2 tahun Mas. Oh, total sudah 2 tahun mau jalan 2 tahun lebih ya kan. Sekarang menurut Bapak nih, kopi kan udah tempat ngopi itu benar-benar menjamur sekali. Ya, menjamur sekali. Ya. Kopiria ini hadir kala itu dengan harga 15.000 awal ya? Ya, dari 10.000. Ya. Itu tuh sangat-sangat terjangkau banget. Itu betul-betul menggebrak perkopian lah ya. Daripada yang di mall-mall tuh dan tempatnya juga ya seasik ini. Nah, bagaimana cara yang paling susah tuh kan Pak? Konsistensi dan menjaga eksistensi. Betul. Bagaimana cara Bapak menghadapi hal tersebut dengan kompetitor yang makin lama makin banyak ini? Ya itu balik lagi ya. Ya ini juga bisa dijadikan pelajaran buat rekan-rekan pebisnis atau yang menggelutin bisnis kopi. Betul, kan yang kita lihat ada muncul hilang. Iya, benar. Jadi kalau bicara awal mula sih Kopiria ini, Bro, kalau bisa dibilang kita munculnya tuh nggak sengaja, nggak ada niatan serius untuk kita. Dari awal kita niatin bikin coffee shop apa segala macam, enggak. Jadi mungkin kalau ya Bro Naldi tahu lah, kan sebelum aku nyemplung di dunia kopi ini. Kerjaannya event. Gitu. Sempat bikin ayam apa? Ayam itu? Oh ya, sempat jualan juga dulu. Sempat. Ayam goreng, chicken wings itu. Jadi di pinggir jalan itu di terasnya kafe di Emiyamin itu. Nah, berhubung waktu itu kan kita
karena IO kan suka ngantor itu kan pindah-pindah, kadang di kafe A, kafe B gitu kan. Kalau nggak di rumahnya siapa gitu kan. Dan kita juga kadang meeting sama klien itu kan cari tempat yang inilah. Dan itu ngopi juga lah ya pasti ya. Ngopi gitu kan. Akhirnya kita putuskan pada waktu itu saya sama teman-teman IO Sky Seven waktu itu nyari kantor. Nah, kemudian kita dapatlah kantor di Jalan Cendrawasih itu, di Cendrawasih. Nah, kemudian lantai satunya kita bikinlah ala-ala ya kafe gitu ya. Untuk itu tadi niatnya kalau misalnya ada klien datang gitu, bisa nggak ngafe tempat orang mulu gitu. Oh iya, awal mula Cendrawasih ya. Di Cendrawasih awal itu pertama kali. Di atasnya kantor, di bawahnya kafe. Sampai sekarang ada kan? Sampai sekarang masih. Nah, ya udahlah, disitulah kita cetus pertama kali Kopiria. Dan di situ waktu awal Kopiria itu kita malah nggak ekspektasi yang gimana karena niatnya itu ya hanya untuk kalangan sendiri gitu. Nah, ternyata mungkin waktu itu saya ingat banget itu di awal 2019, awal tahun 2019. Itu lagi rame-ramenya kopi ini Janji Jiwa. Kopi Kulo. Bermunculan yang dari luar ya. Dari luar, franchise dari Jakarta, dari Bandung itu lagi rame dan belum banyak yang lokal pada waktu itu. Belum banyak gitu. Nah, akhirnya rame dan di Kopiria sendiri ngerasain antusias customer kita itu rame gitu ya. Dengan kita dulu gelas Pak cuman polosan Pak, belum ada sablon gitu ya. Belum di branding gitu. Belum di branding. Sosial media cuman gitu-gitu doang gitu ya. Terus juga ya menu nggak sebanyak sekarang. Menu cuman beberapa aja waktu itu. Nah, itu kita lihat antusiasnya mungkin dari segi harga dan mungkin dari segi produk juga cocok. Ya akhirnya setelah sekitar 3 bulan kita jualan, saya mulai menseriusin. Gitu. Akhirnya kita terjun lah ibaratnya, kita develop produk lebih banyak. Aku bikin brandingan kemasannya. Bapak jago desain kan? Ya, kebetulan ada sedikit bakat lah. Sombong amat. Grafis ya. Jadi akhirnya kita seriusin dan kemudian sosial medianya kita mainin lah ya, bikin konten, bikin promosi. Dulu mana ada Pak kita bikin buy one get one gitu gratis. Jualan ya jualan aja gitu. Jadi akhirnya kita lakukan pendekatan itu dan makin lama makin banyak yang kenal. Betul. Gitu. Apalagi ini Pak ya, pasti kala itu masyarakat Samarinda khususnya ataupun juga Indonesia udah menjadikan ngopi itu lifestyle. Gaya hidup gitu. Iya. Jadi kebetulan pas dapat momentumnya betul. Nah, kebetulan kita pas bulan ke-8 kita buka cabang yang di Muso Salim itu. Itu tambah pecah lagi. Itu luar biasa sih. Karena kita dari situ kan banyak kolaborasi juga. Cozy banget sih. Nah, kita sering bikin event juga, bikin stand up comedy di sana. Waktu itu sebelum pandemi ya. Betul. Sebelum pandemi kita rutin bikin live music lah apa segala macam. Nah, dari situlah mulai banyak yang kenal. Kemudian ya di hampir usia kita 1 tahun itu ada yang tanya, Bro, Kopiria franchise ya? Gitu. Ada yang nanya ke saya, dan itu bukan 1-2 orang, banyak. Dan akhirnya saya penasaran, emang bisa ya brand kopi di franchisein? Apalagi ini dari Samarinda, lokal gitu. Dan mungkin sampai hari ini mungkin pada waktu itu ya belum banyak kopi lokal Samarinda yang memfranchisekan diri. Betul. Mungkin dia cabang-cabang ada di Samarinda, cuman tidak, sistemnya tidak franchise gitu. Nah, pada saat itu kita berpikir akhirnya ya udahlah kita cobalah gimana caranya. Nah, akhirnya kebetulan kita dapat mitra yang franchise pertama kali kita itu di Jalan Diponegoro. Ya, itu. Oh, yang samping pom bensin? Samping pom bensin. Nah, itu franchise perdana kita. Bukanya Desember 2019 gitu. Sebelum pandemi gitu. Dan akhirnya setelah itu buka memancinglah gelombang yang lain. Ada yang di Antasari, kemudian di Bontang, banyak yang tanya semakin banyak gitu. Gimana nih kalau mau franchise gitu ya? Nah, akhirnya kita cobalah mempelajari sistem ini gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah bisa berjalan gitu. Oke. Ya, karena kan kita punya misi begini, Naldi. Gimana, Pak?
kenapa sih kita yang di lokal daerah ini selalu jadi penonton aja? Itu gitu dia, ya. itu dia. Okay. Ketika brand dari Pulau Jawa masuk, wah kita bangga-banggain, kita sorak-sorakin, tepok-tepok tangan betul. Gitu ya. Wah ini rame ini, wah ini datang, ini nanti bulan depan ada di mall ini, oh ini ya, gitu kan. Seolah-olah andaikan aja brand-brand ini ada di Samarinda. Ya, itu kan kebanyakan gitu. kan. Kebanyakan kayak gitu. Nah, coba kita sedikit rubah mindset bahwa brand kita dong yang keluar gitu, atau brand kita yang terkenal di tempat kita sendiri gitu. Jadi aku pengen buktiin bahwa brand lokal tuh juga bisa merajai di tempatnya sendiri, bahkan bisa keluar. Gitu, mendominasi lah ibaratnya. Alhamdulillah. Nah, karena kan ya kayak tadi yang janji Jawa tadi itu di Samarinda ada berapa bro? Banyak. Oh, dari di seberang ada di Emi-Amin ada di kota ada semua ada lah ibaratnya. Nah, kenapa kok kita yang ini nggak bisa sih? Apa memang nggak bisa? Nah, akhirnya kita inilah Kopiria bisa kok gitu. Dan ternyata bisa gitu. Asal ya itu tadi kita pelajarin ya, kita serius juga ngebangun brandingnya juga serius. Nah, jadi memang yang mungkin bisa membuat Kopiria menjadi seperti hari ini adalah kita bukan hanya fokus di produk. Kita juga membangun branding, brand awareness. Salah satunya itu tadi. Kenapa sih kita latah gitu ya ibaratnya ayam ayam enggak maksudnya kenapa sih kita ada fenomena begini ngapain repot-repot ngapain bikin promonya ngapain ini kan sampai jadi polemik, jadi kelahi. Ngapain sih repot-repot gitu? Ya ini part of kita brand awareness gitu. Bagaimana Kopiria dikenal, selalu dikenal, semakin luas dikenal dengan cara-cara ya begini, pansos gitu. Jadi kita nggak cuman fokus di produk jual kopi, karena kalau bicara kopi, semua orang jual kopi sekarang. Sama, benar. Kopi udah 11-12 lah, minum kopi A dengan kopi B, kopi C, dan kopi D itu udah mirip-mirip. Sampai lidahnya enakan mana? Sama aja kok. Sama aja. Iya. Gitu kan. Kalau bilang Kopiria kopi paling enak ya enggak juga, gitu. Masih banyak yang lebih enak gitu. Karena ya kita nggak fokus di produk saja, kita juga fokus di branding, promosi ya. Apa yang lagi rame ya kita ikutin ya. Anak-anak sekarang main TikTok, Kopiria bikin TikTok gitu ya. Jadi semua yang menjadi tren, apa yang lagi digandrungin anak-anak muda itu kita coba dekatin gitu, kita lakukan juga gitu. Bener-bener sih Pak, untuk media sosial aja kan yang dikatakan yang lagi in banget adalah memang di visual ya Pak ya. Di visual kayak Instagram, kemudian juga YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu benar-benar membangun brand image, entah itu untuk diri kita pribadi, bahkan untuk produk yang kita punya ya. Jadi seberapa penting itu Pak ya? Sepenting itu untuk brandingan gitu ya. Penting. Karena ya itulah, kadang kan orang kalau hari ini ya melihat orang mengkonsumsi sesuatu itu sudah tidak lagi melihat produknya, tapi ngelihat brandingnya. Gitu. Ya kayak gini deh, kamu ke Starbucks tuh. Oh iya sih benar. Ya kan? Ya. Ketika kamu masuk, kamu pesan, terus kamu duduk di interior Starbucks yang, wih keren banget. Looknya gitu. Looksnya, betul. Harkat martabatmu seolah-olah ditinggikan, ya kan? Padahal kopinya maksudnya kita nggak lihat kopinya, kita nggak ngincer sebuah keenakan meminum kopinya, tapi bagaimana kita di sana foto, ya kan? Kalau ketemu teman SD di sana, Starbucks lah sekarang, nah kayak gitu kan? Atau ya bisa buat pamer sosial media lah. Ya, pamer sosial media, gitu kan? Jadi ya branding cukup penting, apalagi di fase bisnis itu yang sudah 1-2 tahun ke atas. Ibarat gini, kita jangan selalu fokus dagang aja, maksudnya fokus di jual belinya, bagaimana ngebangun brand. Karena kalau udah di fase di atas 2 tahun, supaya usaha kamu nggak redup, ya selalu harus bikin inovasi, cara-cara branding ya, marketingnya di bikin yang menarik, apa segala macam, apa yang lagi viral dibikin gitu. Ya, semakin kita viral ya itu adalah kita semakin banyak dikenal gitu. Orang lah ya. Pak, ini kan cabang banyak nih ya, cabang banyak banget. Itu dari untuk menyebar konsep-konsep brandingan seperti itu dari Bapak kah? Atau dari teman masing-masing, setiap outlet yang franchise diperbolehkan atau gimana? Kalau di Kopiria ini kita yang paling
untuk sisi konten itu kita udah provide dari ibaratnya dari pusat lah. Dari Kopiria pusat, kita setiap bulan sudah bikinin, kita udah rancang promosi, program penjualan apa segala macam marketing sudah kita siapin. Jadi teman-teman franchise yang di daerah atau yang di cabang itu tinggal jalan ngikutin aja. Desainnya udah kita bikinin, postingannya, captionnya udah kita bikinin, tinggal copy paste doang gitu. Jadi ini juga sebagai keunggulan Kopiria. Jadi orang yang bermitra dengan Kopiria nggak cuma habis tuh buka terus ditinggal, tapi tetap di maintenance gitu. Promosinya kita maintenance. Terus secara marketing kita selalu bikin kolaborasi kepada influencer, selebgram dan lain sebagainya. Sehingga itu memberi dampak juga buat teman-teman yang di cabang gitu ya. Dan kita juga kasih keleluasaan yang sangat bebas untuk teman-teman di cabang buat dia mau bikin promonya sendiri atau seperti apa, bikin aktivasi event di sana, mau live band atau apa, bebas, monggo silakan. Untuk desainnya apa segala macam kita support gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai pas kita ke cabang-cabang tuh kayak beda-beda gitu ya. Jadi brandingnya tetap sama lah. Brandingnya tetap sama. Kita juga udah pakemin kan dari standarisasi gambar, desain dan lain sebagainya itu ada standarnya udah. Siap kan. Nah ini kayak yang di sini. Ini kalau ini apa namanya? Ini namanya S-Comics. Jadi fan S-Comics nih, seperti yang ada di gambar di nih. Belakang. Iya, jadi S-Comics itu kepanjangannya batuk. Bukan. Bukan. Ya kalau kebanyakan minum es bisa batuk sih. Jadi kalau batuk di komik S-Comics lagi. S-Comics aja. Jadi ada kepanjangannya. S-Comics itu es kopi di mix gitu. Jadi es kopi dengan berbagai varian rasa-rasa. Nah, yang dua ini ada rasa pandan yang warna hijau, jadi kopi rasa pandan. Yang ini rasa iris. Iris itu apa? Nama ini Irlandia tuh iris tuh. Iya. Atau teriris-iris. Itu beda. Iris manis Tanjung Gimpul. Amin. Laris manis tuh. Ya, jadi kalau iris ini mungkin kalau dulu Naldi waktu kecil suka minum apa? Sirup-sirup yang rasa kopi beruap. Es beruap. Ya Allah. Nyamper es beruap? Enggak. Jadi itu perisanya itu. Perisanya rasanya. Namanya adalah iris. Iris. Nah, mungkin kalau zaman SD dulu kan ya taunya rasa kopi gitu. Betul. Sedangkan ada perisa yang namanya iris itu ya mirip itu. Iya. Jadi kalau minum ini nanti langsung serasa mesin waktu. Flashback benar. Gitu. Ini kayak rasa yang dulu aku pernah rasain. Gitu. Rasa di mana aku larian bersama teman-teman aku setelah bermain bola. Iya. Minum es beruap gitu Pak. Sama kerupuk mihun ya kan. Keren banget. Nah, selain kopi nih yang disajikan sekarang nih. S-Comics. Ini cukup kontroversial juga kan. Ngambil kata dari obat batuk. Ya, obat batuk. Ada yang enggak kalah kontroversial. Boleh langsung ditangkap. Boleh. Ya. Ini saya lihat Instagram dulu. Lihat Instagram. Ini ada sebentar. Masih ada nggak postingan udah diturunin ya? Turunin dah. Sudah aku ini. Take over dulu. Iya, aku take down. Ya, di take down dulu. Tapi ini ada yang namanya BTS Kopiria. Nah, ini sempat jadi perbincangan para netizen, khususnya untuk para tentara ya. Tentara, ya. Para army BTS. Army BTS. Ini apa gitu loh? Kok bisa tercetus? Apakah sama McD itu kan collab sama BTS tiba-tiba terinspirasi lah bikin kayak gitu juga. Jadi beberapa hari belakangan nih kita lagi lagi diserbu lah di postingan kita yang 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Jadi sebelumnya kalau teman-teman mungkin tahu atau yang belum tahu, kalau Kopiria itu kita selalu muncul dengan nyeleneh. Ya benar. Karena dari kata Kopiria sendiri itu sebenarnya kita punya karakter. Sombong ya? Bukan. Enggak sih, bukan. Itu ada Y-nya, ria. 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 Itu baru sombong. Ini apa? Riang gembira. Ria, Kopiria. Jadi yang ria, gembira. Ria gembira. Jadi kita selalu ngambil pendekatan marketing atau branding yang sifatnya itu unik sih. Unik dan fun. Kata-katanya tuh ya umum, tapi pas orang-orang jarang mau make. Tapi pas kalau pakai kok cocok gitu loh. Jadi menggelitik. Kita ya cari konten-konten yang menggelitik dan lain sebagainya. Dan ini juga bukan pertama kali gitu. Sebelum-sebelumnya setiap ada promosi kita selalu kemas dan selalu bungkus promosi-promosi itu dengan
hal-hal yang sifatnya menggelitik, menyeleneh, yang fun, lucu dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah itu kan 3 hari yang lalu yang lagi happening banget nih. Ada fenomena BTS bersama McDonald itu bikin macet dan lain sebagainya. Kita lihat ini sebuah momentum yang sangat langka gitu ya. Jeli. Langka, S3 viral. marketing ini ya. S3 marketing lah kalau kata orang ya gitu. Jadi kita lihat nih apa viralitas yang mengikutin dari fenomena itu. Oke. Ya, kita kemarin juga melihat yang sudah lebih dulu gitu ya. Kayak beberapa kompetitornya McD ya, ada Burger King. Kemudian ada macam-macam lain yang memparodikan atau yang mengandung unsur BTS itu dengan segala kepanjangan dari masing-masing dari lah. BTS itu. Iya, kalau di ini ada yang bokeh tetap santuy gitu ya, apa segala macam. Nah, akhirnya kita muncul ide gitu. Jadi kalau di Kopiria itu ada tim kreatif Mas Naldi. Gitu. Jadi kita langsung tuh meeting gitu kan, meeting emergency meeting. Langsung kita harus gimana merespon ini gitu. Merespon yang lagi viral fenomena BTS ini. Karena yang namanya branding ya, kita harus jangan kehilangan momentum. Betul. Gitu. Jadi kita rapat, kemudian kita bikin dengan pola-pola yang kita pelajarin yang akhirnya kenapa ini bisa viral karena ya ini daya tarik ARMY ini yang sangat luar biasa yang kita cukup apresiasi. Fansnya BTS nih, fansnya sangat loyal, fansnya sangat respect dengan idolnya dia bilang gitu ya. Betul. Dan mereka akan melakukan apa saja. Maha agung lah pokoknya. Maha agung demi idola-idola yang mereka ini kan. Nah, kemudian kita pelajarin apa sih yang mereka ini sih. Kemarin lagi rame tuh kemasannya tuh. Kemasannya pada disimpan. Kemasannya ada yang sampai ngejual di marketplace tuh harganya gila-gilaan. Nggak masuk akal itu benar. Jadi orang kesana itu nggak ngincer makanannya sebenarnya, nggak ngincer kentang gorengnya, nggak lapar mereka itu. Tapi mereka kemasannya mencari kemasan itu. Nah, kemudian kita berpikir, ya udah gimana kalau kita bikin merchandise juga dengan gaya Kopiria gitu. Karena kita sesuaikan lagi-lagi dengan karakter kita yang ceria tadi. Nah, kemudian lah ya ini yang mungkin tidak kita miliki adalah ikatan atau engagement fans kepada idol itu yang kemudian ya udah kita bikin gimana kalau Babang Ria itu jadi kita sebut BTS. BTS tuh kita cari kepanjangannya apa nih gitu kan. Kemudian nah kebetulan di Kopiria itu kita nyebut admin Instagram kita atau admin sosmed kita itu dengan Babang Ria gitu. Babang Ria. Jadi kalau biasa kan Mimin gitu ya. Kalau foodies minput gitu ya. Nah, kalau ini kita jamput ya. Kita namain kita panggil biasa admin dengan Babang Ria. Ya udah kemudian kita pakai ini aja deh. Babang Ria TS-nya apa nih? Tampan sekali. Gitu. Jadi masuk. Jadi kita sudah konsepin tuh. Jadi karena subjeknya adalah Babang Ria. Babang Ria ini si pekerja kita, Kopiria barista Ria lah kita sebut itu. Jadi kita parodikan lah si barista ini menjadi tampan, menjadi ganteng dengan wajahnya si member BTS ini gitu. Jadi hafal nggak? Enggak ya. Tolong searching dulu ya. Googling dulu. Jadi mukanya mirip-mirip bro. Soalnya 1 sama 2 kayak mirip-mirip gitu. Temen aku bilang gitu Pak. Marah-marah. Iya. Mirip semua nih. Satu marah Pak, gokil. Jadi tolong para ARMY mohon maaf ya. Karena kita jarang ngeliatin begitu ya. Jadi mungkin karena kita jarang ngeliat jadi nggak bisa bedain gitu. Karena kita sering ngeliat muka kita aja gitu. Lanjut Pak. Jadi akhirnya kita bikinlah postingan yang kontroversial itu. Seperti ini ya. Ini wajahnya. Padahal kalau menurut saya orang awam yang notabene bukan ARMY, ini sih lucu-lucu aja ya. Lucuan gitu loh ya. Mukanya para member BTS, badannya pakai Kopiria gitu loh ya. Dan ini maksud dan tujuan tidak ada sama sekali untuk menghina, melecehkan atau ibaratnya mengolok-olok gitu, nggak ada sama sekali niatan kami ke arah sana.
yang menjadi motivasi kita adalah kita ingin memanfaatkan momentum viral ini, momen viral ini dengan cara kita gitu. Ya kalau memang ternyata dari situ membuat ketidaknyamanan atau membuat ketersinggungan, ya kami mohon maaf itu ya. Dan karena kita sudah ganti akhirnya, jadi setelah ramai-ramai kita di komen tuh di sosmed, kemudian diturunkan, kemudian kita berpikir cepat itu. Jadi hari Minggu kita posting, kemudian Senin satu hari setelahnya langsung kita take down. Oke. Gitu dan selama satu hari itu saya dan tim kreatif kemudian rapat ulang tuh. Waduh. Kita kumpulkan lagi. Setelah dibom komen-komen itu, Pak. Dibom komen itu, Pak. Nanti bisa kita lihat komen-komennya tuh. Waduh, sangar coy. Jahat-jahat lah pokoknya. Kita yang enggak ngerti apa-apa nih, aduh, pusing gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini seru sih. Jadi kita akhirnya berevaluasi, kemudian kita coba cari cara-cara yang lebih baik, yang mungkin bisa membuat senang atau mengobati kekecewaannya si Army di beberapa hari yang lalu. Jadi sama sekali tidak ada unsur ngolok-ngolok tadi Pak ya, apalagi untuk postingannya juga tidak ada menyebutkan kata-kata yang menyinggung juga kan? Tidak, kita tidak mengolok, kita bahkan memuja-muja. Betul, memberikan promosi lagi. Iya. Kalau kamu bener penggemar Army semisalnya belum bisa beli yang kemarin yang antri sampai akhirnya di stop dulu. Ya udah ke Kopiria aja sih. Kopiria aja, yoi. Seru-seruan aja. Sama-sama kentang goreng, bro. Betul. Oke, sekarang mungkin ada beberapa komen yang udah berhasil di capture Pak ya. Iya. Oke. Apa-apa aja nih Pak yang Bapak ingat ini? Oh ini ya. Coba Bapak tanggapin ya. Iya. Dari nggak usah disebut namanya kali ya. Ya, boleh. Dia bilang @kopi.ria segitunya banget yang ngincar pasar marketnya Army. Itu idola banyak orang loh, tapi kok malah jadi olok-ngolok gitu. Foto-foto editannya juga nggak bisa yang lebih nyari yang bagus daripada itu. Tolonglah pakai cara yang lebih kreatif Pak. Ya. Nah itu tanggapannya gimana nih? Ya mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi kadang gini ya, kalau kita bicara kreativitas kadang kreativitas itu kan ada istilah gini Bas. Gimana? Kreativitas tanpa batas. Benar, setuju. Ya, jadi kreativitas itu bisa apapun gitu. Tiap kepala beda-beda dong. Betul. Nah, setiap orang punya standar kreativitas yang beda-beda. Betul, setuju. Dan menurut saya yang kemarin kita lakukan itu adalah sesuatu yang kreatif. Betul. Mungkin hanya saja berbeda kreatif kita dengan kreatif teman-teman di sana gitu. Ya nggak apa-apa. Ini sah-sah saja, bukan sesuatu yang gimana-gimana. Ya kita akan coba ke depan untuk bisa selalu kreatif tapi tidak menimbulkan polemik itu aja. Betul sih. Kalau semisalnya mungkin ya Pak, bukan BTS, mungkin Sheila on Seven lah ya. Bapak bikin juga tidak akan dari seperti ini mungkin ya. Kurang tahu ya. Tidak mungkin. Ini karena fans-fansnya Sheila on Seven tidak mungkin seperti itu lah. Santuy lah. Oke. Sampai tapi ada juga ya beberapa yang kayak ngetawain doang kayak gini nih. Dunia aja ini fans dan kreativitas kearifan lokal bentrok. Hede heboh nggak heboh, yang penting makan dulu. Nah, ya gitu. Jadi ada ya? Di kolom komentar itu kemarin lagi pro dan kontra. Perang. Ya. Jadi kebetulan selain yang menghujat ada juga yang membela gitu. Jadi ya inilah supernya negara kita Indonesia ya. Pro dan kontra ya. Betul. Perbedaan pendapat biasa saja. Jadi ada yang membela, bahkan ada yang membela mati-matian, membela Kopiria dan sebagainya. Gimana, akhirnya dia ngebela ini kan gimmick gitu, biasa aja gitu ya. Atau kalian nggak tahu di sosial media yang lain tuh banyak juga bertebaran konten-konten gimmick seperti ini gitu. Bahkan bukan cuma Kopiria aja kan yang Bapak bilang tadi yang ngebuat momentum BTS itu gitu loh. Bahkan yang kompetitor sang McD ini pun banyak. Ya banyak kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka berdebat sendiri lah di kolom komentar itu. Ada yang nontonin, ada yang ketawain lah gitu. Ya namanya lagi banyak perdebatan ya pasti ada perbedaan pendapat lah gitu. Oke, selama Bapak berjalannya Kopiria ini, apakah ini baru pertama kali kayak diserbuin gitu? Komen-komen sama netizen dan juga Army gitu? Kalau yang
seperti Gimana? ini sih ini pertama kali sih, Pertama kali Bro. kayaknya, Iya. bener ya. Dan akhirnya ya kita apresiasi. Ternyata fans Korea ini mereka sangat militansi sekali. Sih ya. Gokil. Kalau zaman kita kan EPSE, Pak. Ya, EPSE. apa panggilannya kalau EPSE? Kalau EPSE apa nggak tahu gitu ya. Cincin pang cimoma do sarao. Nih, tua banget dah. Lanjut. Jadi itu sih yang kita jadi akhirnya wah ini sangat besar masanya gitu. Jadi ya kalau misalnya kemarin dianggap kita ada menyinggung atau apa segala macam, ya kita mohon maaf, tidak ada arah ke sana. Tapi bisa mungkin kita perbaikin, kita obatin kita perbaikin dengan promo yang sudah kita ganti itu. Akhirnya kita membuat BTS yang baru lah, promo BTS yang baru dengan merchandise yang baru gitu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi pelipur lara buat teman-teman yang kemarin mungkin merasa sakiti hatinya, salah paham gitu. Maksudnya ya ini sisi kreativitas kita sama teman-teman mungkin berbeda gitu. Nah ya kita coba perbaikilah ke arah sana. Gitu. Pak, selain salah satu permintaan maafnya adalah di sosial media, ya kemudian juga di take down postingan itu. Apakah ada kayak ngajak teman-teman ARMY yang khususnya di Samarinda gitu untuk ngobrol bareng, yuk ke Kopiria yuk gitu. Ada nggak? Atau mungkin mau ngajak ke podcast kita bareng-bareng di sini? Seharusnya ada sih sebenarnya. Seharusnya ada. Jadi memang sebelum kita bikin podcast ini aku udah ajakin. Dan bahkan sebelum kita posting hari Minggu pertama itu, sebelumnya memang kita sudah ada niatan untuk ajak kolaborasi teman-teman ARMY Samarinda. Kita udah hubungin, kita udah DM gitu. Kopiria pengen bikin promo BTS nih. Yuk kita kolaborasi gitu. Entah bikin challenge atau apa gitu. Nah, cuman karena kita nggak mau kehilangan waktu, karena kita sudah ajak ngobrol mungkin slow respon saja gitu, belum dibalas. Ya ini kita putuskan gas dulu, kita posting dulu. Nah, kemudian setelah viral itu ya mungkin teman-teman dari ARMY juga ada kegiatan lain, akhirnya belum bisa ketemu gitu. Dan hari ini saya ada ngajakin lagi gitu. Aku mau sedikit sharing dan ngobrol-ngobrol lah perihal cerita-cerita kemarin gitu di podcastnya Pemuda Lajang gitu. Nah aku ajak, cuman mungkin hari ini juga lagi ada kesibukan lain, jadi belum bisa hadir. Ya akhirnya kita berdua aja nih. Kalau bisa mudah-mudahan ntar ada satu momen khusus kali Pak ya. Para ARMY kami sangat senang ngebuka tempat nggak sih Pak sebenarnya ARMY datang ke sini? Oh boleh dong. Makanya saya bilang waktu di chat itu boleh, mungkin lain kali kita bisa kolaborasi nih. Ayo silahkan Kopiria dengan terbuka ya. Ngajak teman-teman ARMY maupun komunitas lain ya, K-pop apa yang namanya mungkin saya nggak begitu paham. Jadi apa panggilannya boleh, kita bebas di Kopiria semua boleh. Kita ajak kolaborasi atau bikin konten menarik silahkan, kita support lah. Kemarin juga ada teman-teman yang mau bikin e-sport turnamen dan lain sebagainya di sini. Di Kopiria. Jadi di beberapa outlet Kopiria ada yang mengadakan turnamen e-sport gitu ya. Ada di Bung Tomo, ada di Awe Syahrani, ada di Citra Niaga juga pernah gitu. Berapa banyak sih Pak cabang tuh? Oh banyak Pak. Oh ya serius? Banyak, nanti kaget Bapak. Coba sebutin dulu Pak. Di Samarinda aja berapa nih? Kalau di Samarinda kita ada 14 outlet Kopiria. Goks ya. Samarinda Kota seberang? Ya Samarinda seberang gitu. Nah kalau Samarinda bahkan sampai Loajanan tuh paling jauh ada. Nah kalau di luar total sama yang di Samarinda kita ada 22 outlet yang sudah buka. Di luar Samarinda? Di luar Samarinda sama Samarinda total 22. Paling jauh di luar Samarinda di mana? Bontang ada dong? Di Bontang ada. Paling jauh kita di Tanjung Redep Berau. Iya, itu hits banget di sana. Jadi kalau warga Berau sampai nggak tahu Kopiria ada di sana, wah kacau tuh. Berarti dia kurang riang gembira. Itu dia. Pak, terakhir nih, kasih tahu kita dong. Ini kan udah jalan buat 2 tahunan dengan banyak banget cabangnya lebih dari 20-an ya. Mungkin ada mungkin ARMY lagi ya yang belum pernah kesini khususnya ya. Kenapa kita harus nongkrong ngopi tadi ya, dan selain kopi kan juga ada menu-menu makanan berat lainnya ya. Tuh kenapa kita harus kesini? Teman-teman kalau ke Kopiria ini beda lah pokoknya. Kalau kita habis minum Kopiria ini sekali seruput langsung jadi ria gembira. Waduh. Gitu.
Nggak, itu marketing aja. Marketing aja ya. Pentingnya kata-kata juga deh ya. Ya, jadi ya sesuai tagline kita lah, Kopiria. Jangan sampai ngopimu lebih mahal daripada makan siangmu. Itu yang paling benar itu ya. Itu. Ngapain ngopi mahal-mahal, Bro? Makan nasi bungkus. Iya, makan nasi bungkus 15.000, kopinya 30.000, 20.000. Aduh, kebalik. Mending belikan daging. Nah, itu dia. Jadi ngopi nggak usah mahal-mahal. Di Kopiria dengan 13.000. Yes. Udah bisa ngopi, Bro, udah bisa nongkrong, udah bisa wifi-an, colokan di mana-mana, bisa ngecas, bisa nonton Korea bisa streaming film Korea, bisa nobar juga, Instagramable, foto-foto, gitu. Jadi kalau kamu nongkrong, hobinya nongkrong, tapi berat di ongkos, ke Kopiria aja, Bro. Sekali lagi jangan sampai ngopimu lebih mahal daripada makan siangmu. Thank you Bapak Dian. Siap. Obrolan yang seru, bener banget. Kemudian banyak bisa diambil pelajaran untuk PPL Mania dimanapun berada. PPL Mania. PPL Mania. Namanya kita kan sama tuh mengambil sisi unik podcast Pemuda Lajang. Selain kita masih lajang, itu kepanjangan adalah Pemuda yang Lantang Berjuang. Waduh. Kirain ini dulu kan waktu kita sekolah pasti ada guru PPL deh. Kirain itu. PPL bisa. Iya kan. Bisa guru PPL. Guru magang. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Naldi sudah main ke Kopiria. Siap, terima kasih kita juga podcast Pemuda Lajang udah diundang ke sini. Waktunya kita mau menyeruput dulu RB Partner. Ini dia RB Partner. RB FM dong. Masih ke bawah kerja nih. Belum cek log pulang belum. Jadi masih ke bawah. Kita sambil nyeruput kopi dan juga snack-snack yang udah disediain sama Bapak Dian di Kopiria Kartini. Saya Naldi Arvanda bersama Dian TB, owner dari founder dari Kopiria. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.